Swastiastu. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Lugede Sri Maharani, nomor absen 21, kelas 11 MIPA 4 dari SMA Negeri 1 Semarapura. Pada video pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan biografi singkat dan kontribusi seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dalam janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Tapi sebelum itu, buat teman-teman silahkan diklik tombol like dan subscribe-nya ya. Buat teman-teman yang udah ngeklik tombol like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung ke pembahasannya. Apakah teman-teman tahu, nama Indonesia sudah terkenal di dunia internasional puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka loh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah tokoh yang telah memperkenalkan nama bangsa Indonesia ini di dunia internasional sebelum Indonesia merdeka? Oke, beliau adalah bapak bangsa yang berjuang dengan seluruh hidup dan ketajaman penanya. Beliau memang bukan penggerak revolusi massa, namun beliau adalah seorang pencerah pemikiran bangsa. Beliau yang dengan tegas menolak bekerja sama dengan pihak kolonial Belanda, namun teguh menerapkan prinsip tanpa kekerasan. Beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Drs. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar, namun beliau kerap disapa Bung Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Aur Tajungkang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayah beliau bernama Haji Muhammad Jamil, yang merupakan seorang tokoh ulama terkenal di Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota. Namun, pada saat Muhammad Hatta baru berusia 8 bulan, ayahnya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Muhammad Hatta diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang bernama Syalihah Jamil bersama dengan kakek dan neneknya. Muhammad Hatta memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Melayu Paripat Bukit Tinggi. Waktu sore Muhammad Hatta diisi dengan belajar agama. Pelajaran agama pada masa kanak-kanaknya itu didapat dari Syekh Muhammad Jamil Jambe. Namun teman-teman, waktu sore Muhammad Hatta tidak hanya diisi dengan belajar agama saja, melainkan juga belajar bahasa Belanda kepada Tuan Lederboord. Lalu pada tahun 1916 hingga 1919, Muhammad Hatta melanjutkan sekolahnya di Mulu atau Sekolah Menengah Pertama di Padang. Lalu pada bulan Juni 1919, Muhammad Hatta pergi ke Batavia atau yang sekarang disebut dengan Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya di HMS atau Sekolah Menengah Ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1921, Muhammad Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda dengan mengambil jurusan ekonomi perdagangan. Beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Perdagangan Rotterdam. Setelah beliau menyandang gelar sarjana muda, beliau berpindah jurusan ke jurusan ekonomi kenegaraan. Lalu pada tahun 1932, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan dan menyandang gelar sarjana ekonomi. Nah teman-teman, Muhammad Hatta memang sudah aktif mengikuti berbagai jenis organisasi saat beliau bersekolah di Mulu. Mulai dari organisasi sepak bola di sekolahnya hingga organisasi Jong Sumatranen Bond, dan sekaligus beliaulah yang mengurus majalah Jong Sumatera. Selain itu, saat beliau berada di Rotterdam, Belanda, beliau juga mengikuti sebuah organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia.
Pada saat Muhammad Hatta menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, beliau menggariskan haluan politik non-kooperasi atau tidak bekerja sama dengan pihak kolonial Belanda. Selain itu, beliau juga mencanangkan sebuah semboyan, yaitu Indonesia Merdeka Sekarang Juga. Di tangan seorang Muhammad Hatta, Organisasi Perhimpunan Indonesia yang pada awalnya adalah sebuah organisasi mahasiswa biasa, lalu berkembang menjadi sebuah organisasi politik masyarakat Indonesia. Dalam Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berlin, Prancis, Muhammad Hatta mewakili delegasi Perhimpunan Indonesia dan menyebutkan nama Indonesia dalam penyebutan wilayah Hindia Belanda. Lalu, pada tanggal 31 Juli 1933, Insinyur Soekarno ditangkap. Begitu juga dengan Muhammad Hatta ditangkap pada tanggal 25 Februari 1934. Demikian juga dengan Syahrir dan tokoh-tokoh PNI baru lainnya. Setelah mendekam di penjara hampir selama 1 tahun, pada awal Februari 1935, mereka dibuang ke Digul yang terletak di pedalaman Papua. Digul merupakan sebuah tempat pembuangan para tahanan politik. Di sana bebas dengan jeruji besi, bebas dari pengawasan. Namun jeruji besi yang sebenarnya adalah hutan rimba liar yang ganas, binatang-binatang buas, pasir hidup, dan serangan nyamuk malaria. Di tempat yang disebut sebagai neraka bagi sebagian orang itu. Karena di sana hanya ada sebuah kebosanan, kejenuhan, dan ketidakpastian akan hidup di masa depan. Namun, di tengah-tengah neraka yang disebut itu, apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta di sana? Di sana Muhammad Hatta tidak hanya berdiam diri, sabar dan pasrah. Muhammad Hatta di sana tetap belajar, membaca dan menulis, menghabiskan ribuan buku yang beliau angkut dalam 16 peti. Di sana, beliau menulis berbagai tulisan tentang gagasan kenegaraan. Selain itu, Muhammad Hatta juga mengajarkan ekonomi, filsafat, dan sejarah bagi para tahanan dan masyarakat lokal di sana. Lalu pada Februari 1942, Muhammad Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Sukabumi, Jawa Barat. Beliau baru dibebaskan ketika pemerintahan Jepang sudah berkuasa di Indonesia. Lalu, saat kependudukan Jepang di Indonesia, Jepang sempat membentuk sebuah gerakan 3A. Namun gerakan tersebut dibubarkan karena tidak efektif. Lalu Jepang membentuk sebuah pusat tenaga rakyat pada tanggal 16 April 1943. Nah, di sana Muhammad Hatta ditunjuk sebagai salah satu pimpinan pusat tenaga rakyat atau Putra bersama dengan Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur yang disebut sebagai 4 serangkai. Lalu pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Jepang Koiso mengatakan sebuah janji akan memberikan Indonesia sebuah kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk merealisasikan janjinya tersebut, dibentuklah Dokuritsu Zumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai BPUPKI pada bulan Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah merumuskan dasar negara dan menyusun Undang-Undang Dasar.
Dalam BPUPKI, Muhammad Hatta berperan sebagai anggota dan sebagai anggota panitia kecil. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Dokuritsu Zumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Lalu, 2 hari berselang, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke dalam Vietnam untuk memenuhi panggilan dari Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia sudah bisa dilaksanakan apabila persiapan pengumumannya telah selesai. Dalam perjalanan kembali ke tanah air, Muhammad Hatta telah mendapatkan sebuah informasi bahwa Rusia telah menyerang Manchuria. Dari informasi tersebut, Muhammad Hatta dapat menyimpulkan bahwa kekalahan Jepang sudah dekat. Sekembalinya Muhammad Hatta ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, beliau telah ditunggu di rumahnya dengan Syahrir. Syahrir di sana mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu dan Muhammad Hatta diminta untuk memengaruhi Insinyur Soekarno agar mau mengumumkan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat dan bukan atas nama PPKI. Namun Muhammad Hatta sependapat dengan Insinyur Soekarno bahwa yang berhak mengumumkan kemerdekaan Indonesia adalah PPKI, meski Insinyur Soekarno sendiri yang menjadi ketuanya. Lalu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merencanakan sebuah rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun 1 hari sebelum itu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar memerdekakan Indonesia secepat mungkin. Alhasil, pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap, diculik, dan dibawa ke Rengas Dengklok dekat Karawang oleh para pemuda. Selepas maghrib pada hari itu juga, Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan 1 hari setelah itu, yaitu bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno dibebaskan dan bisa kembali ke Jakarta. Selanjutnya, upacara pembacaan teks proklamasi Indonesia dilaksanakan pada pukul 10 hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang bertempat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 secara aklamasi memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dipangku oleh Muhammad Hatta hingga beliau mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956 dengan diselingi periode singkat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Muhammad Hatta juga pernah merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Sesuai janjinya, ia mengatakan bahwa ia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Muhammad Hatta menikahi Rahmi Rachim Hatta pada tanggal 18 November 1945 dan dikaruniai 3 orang anak yang semuanya wanita.
Pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada usia beliau 78 tahun. Sesuai dengan amanat beliau yang ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat, Muhammad Hatta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Seorang pemegang tanda jasa Bintang Republik oleh pemerintah pada tahun 1972 tanggal 15 Agustus ini meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya. Pemerintah Indonesia menganugerahi Muhammad Hatta gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Alasan saya mengagumi tokoh Muhammad Hatta adalah karena beliau merupakan seorang bapak negeri yang memiliki kepribadian sederhana, jujur, disiplin, dan sangat giat belajar. Sebagai contoh, bagaimana beliau memerintahkan sekretaris pribadi untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden yang secara normatif itu tidak perlu dilakukan. Yang membuat saya benar-benar kagum oleh Muhammad Hatta adalah ketika beliau berada di dalam sebuah neraka yang terletak di pedalaman Papua, beliau tidak berhenti belajar, melainkan beliau belajar dan terus belajar, menulis dan menulis, membaca dan terus membaca, tanpa putus asa, meski di sana masa depan itu tidak pasti. Hal yang patut diteladani dari DRS Muhammad Hatta bagi pemerintah Indonesia yang sekarang adalah Muhammad Hatta adalah seorang pemimpin yang anti korupsi. Lalu hal yang dapat diteladani bagi generasi penerus bangsa dari Muhammad Hatta adalah jangan pantang menyerah. Apapun rintangan yang ada di depan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk membaca. Kita harus semangat dan tetap optimis bahwa masalah atau rintangan yang ada di depan akan bisa kita lewati. Oke guys, sekian dari pembahasan saya kali ini tentang biografi, kontribusi, dan alasan saya mengapa saya mengidolakan seorang DRS Muhammad Hatta. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.